ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua telah di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini adalah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Quran diturunkan oleh Allah itu kan ada dua fase. Fase pertama yaitu turunnya Al-Quran secara keseluruhan atau kesemuaannya, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz menuju Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Itu terjadi pada Lailatul Qadar. Waktu pastinya kita tidak tahu. Waktu pakemnya kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Rasulullah. Nah, itu terjadi secara berkelanjutan. Diawali pada malam 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad atau tahun pertama nubuwah, tahun pertama kenabian. Nah, Bapak Ibu, yang sering menjadi tema untuk nuzulul Quran adalah peristiwa kedua ini, di mana Rasulullah pada saat tahannus beliau tafakkur, tempatnya di Gua Hira. Nah, ini sekaligus juga untuk menjadi pengingat bagi kita. Bapak Ibu, kita ini kan ketemu satu hadis, ya dua justru ya hadisnya, tapi konteksnya sama. Yang pertama adalah seseorang yang dalam sepi, lalu dia mengingat Allah, kemudian dia meneteskan air mata. Maka orang seperti ini akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana matahari didekatkan, lalu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua adalah orang yang diam sendirian, mengingat dosa, mengingat Allah, takut kepada Allah, lalu meneteskan air mata. Maka air mata yang muncul akibat dia takut kepada Allah atau mengingat Allah, maka air mata itu akan memadamkan api neraka. Nah, Rasulullah itu kan dalam kesendirian, beliau di gua, tafakur, mikir, terus kemudian menung. Kemudian bahasa kita hari ini kita sebut sebagai iktikaf.
kita sebut sebagai kegiatan bulan Ramadan di masjid. Nah itu memang Bapak Ibu, peristiwa munculnya nuzulul Quran itu kan diawali dengan tanda petik ya, bahasa kita hari ini iktikaf. Karena iktikaf itu menjadi titik balik bagi Nabi untuk berpikir umatnya. Nabi tafakur tahanus di dalam gua, tapi kalau syariat kita tafakur tahanus itu di masjid. Sehingga peristiwa munculnya nuzul Quran itu tidak lepas dari peristiwa ini, saling berkelanjutan. Makanya nanti ada semacam hubungan antara iktikaf nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Nah, harapannya kan iktikaf membuat kita bisa merasakan atau berpikir siapa diri kita ini. Jadi diri sopo kita sampai detik ini sudah mendapat apa? Capaian hidup kita seperti apa? Kemudian berpikir tentang dosa yang kita lakukan, kemudian kita menyesal, lalu kita berdoa kepada Allah, muncul rasa takut sehingga tanpa sadar kita bisa meneteskan air mata. Nah itu bagus itu untuk memberikan satu penguatan bagi kita di bulan Ramadan. Cuma kalau Rasulullah itu kan karena beliau tidak punya dosa, jadi untuk konteks seperti ini kan kita cari Rasulullah menangisi dosa kan angel ketemu. Tapi kalau Rasulullah menangisi umatnya banyak. Rasulullah menangisi kondisi masyarakat, ya. Kalau Rasulullah menangis atas dosanya, ya susah. Kalau panjenengan boten ketemu riwayatnya. Jadi itu peristiwa nuzulul Quran, latar belakangnya tidak lepas dari tafakkur, dari tahanus, dari kontemplasi diri. Nah kemudian Bapak Ibu, wahyu yang pertama kali turun di dalam Rasulullah mendapatkan wahyu pertama fi nuzulil Quran, di peristiwa nuzulul Quran itu kan ada ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ada beberapa hal dawuhnya Allah di situ, Iqra bacalah wahai Nabi Muhammad. Rasulullah waktu itu belum kenal Jibril. Belum kenal Jibril. Datang dengan wajah yang tidak dikenal dan disikap dipaksa. Ya Muhammad Iqra, atau Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Diulang sampai 3 kali, lalu didekat lebih erat, dan kemudian dipaksa untuk baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, baru dibacakan begitu, malaikat lengo. Nah, jadi para ulama juga mencoba untuk memaknai tadi. Kadang pembelajaran itu perlu ono sisi paksa. Itu kenapa dalam proses pembelajaran dalam Islam, meskipun hari ini sudah
mulai berkurang bentuknya, itu belajar kudu ono dipeksani. Kan hari ini orang belajar itu kayaknya santai. Jadi wong saniki nek belajar itu santai. Ora ono kosone. Bocah mau belajar ya ora patek tenanan. Jadi belajar itu ora tenan. Padahal Nabi niku pertama kali dipeksa, bahkan enten sebagian ulama bahasanya dikiting. Bahasanya ulama itu dikiting. Sikap itu kalau dikiting. Baca, ayo baca. Untuk galak. Ini biar nek ngaji ini udah galak-galak kiai-kiai biar. Mau penuh, salah, itu betul. Saat ini pun betul mani. Soalnya penuh undang-undang perlindungan anak. Senang ini, bapak iyo nesunan ngomong saat ini. Anak itu dihukum ngamuk. Jadi ya dilema. Nah itu kan secara sistematis akhirnya proses pembelajaran model kayak gini Nabi sendiri sikap itu wah masa ini dihukum ono bengi lapangan yang telu pidana itu sana adalah ambuk utai wah iso jadi kasus. Makanya ya ini yang kemudian justru terjadi kemunduran. Ada Nabi mau diwajib mau tuh disikap dikuiting nanti kan Nabi keweden tenan itu. Oh biasanya belum saatnya pulang tanggal 17 itu beliau undur mungkin undur dan melayu Pak. Tekan rumah langsung menolong. Lalu mengatakan pada istrinya Zamiluni kepada Siti Khadijah beliau mengatakan selimuti saya. Kemudian sesudah agak tenang istri beliau nanya ada apa wahai suamiku. Terus diceritakan aku ketoke ditekani setan nek ora jin. Jadi Nabi tidak menduga kalau itu malaikat jelas tidak menduga. Jadi beliau memang betul-betul tidak tahu. Lalu beliau curhat sama Khadijah, saya kayaknya diganggu jin. Nah ini istri cerdas ngomongin boten suamiku, tidak mungkin jenengan dia orang baik. Selama ini jujur, tidak pernah neko-neko. Jin ya ganggu jenengan ini bukan jin. Nah, tapi apa nak wajib? Ngaku ya wedi tenan kok. Sekedar kula takoke Pak Adi balik lah boleh paman. Akhirnya utusan seseorang menyampaikan kepada pamannya, lalu pamannya mengatakan, benar itu Muhammad dapat itu. Ya, ini adalah namus, kata pamannya, namanya Warokoh. Ini adalah namus, ini juga yang pernah datang kepada Musa. Ini Jibril ini boten setan, boten jin. Karena Nabi Isa beda nih Pak, jin tahu. Nek jenengan ketemu pamane ujug-ujug disikap ning tengah dalan, lalu ini jin apa malaikat nih, boten boten ngerti ini memang tidak ada klasifikasi ini kok. Kan ono aturan. Jin bentuknya kayak ini, setan bentuknya kayak ini, kan betul enten. Jadi asal PDW, dua-duanya punya ilmu kamuflase kok, ilmu taskil namanya. Bisa mindo-mindo, bisa berubah bentuk jadi apapun yang dia inginkan. Nah itu malaikat. Nah begitu sudah tenang, Nabi diberitahu sama pamannya itu kan dia sholat nggak ada Nabi ini. Tadi kan yang sholat urusannya, ini kan Nabi sholat terus dikandani. Ponakanku, seandainya saya masih hidup waktu itu walaupun sudah tua, matanya buta. Seandainya saya masih hidup dan menangi bahasa Indonesia-nya menemui
menangi sampeyan sesuk diusir saka Mekah, saya akan membela kamu. Dan Nabi kan kaget. Wahai paman, kok saya diusir kenapa? Loh, kamu kan belum tahu. Besok suatu saat kamu akan dimusuhi kaummu sendiri. Akan dimusuhi wong Mekah, tangga-tanggamu, kanca-kancamu dimusuhi sampean. Bukan hanya itu, saudara-saudaramu mungkin. Intinya kamu akan dimusuhi dan kamu akan terusir dari kota. Nabi waktu itu bicara musyrik. Aneh, mengaku ngopo-ngopo. Nah itu kemudian menjadi peristiwa titik balik bagi kehidupan Nabi. Itu peristiwa nuzulul Quran. Maka sebagian ulama menghentikan bagi Nabi peristiwa terbaiknya ya sini. Karena ini pembeda antara Nabi belum menjadi Nabi dengan Nabi menjadi Nabi itu di sini. Di sini. Nah kan mesti beliau dapat informasi. Sesuk bakal teko Nabi kena teko Jibril maneh. Betul. Jibril kemudian datang ke kami. Itu gambarannya Bapak Ibu. Nah kemudian ayat yang pertama kali turun itu ada 5 ayat. Allah menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Kita ingin sedikit membahas tentang ayat pertama dan kedua. Bacalah. Nabi diperintah membaca dan kita pun dianjurkan untuk membaca. Yang namanya itu membaca itu bisa melihat, bisa tidak melihat. Di Quran itu ada 2 redaksinya. Satu Iqra bacalah, yang kedua utslu bacalah. Kalau Iqra dadine qiraatul Quran, kalau utslu dadine tilawatul Quran. Padha maknane membaca semua. Cuma kemudian para ulama itu mencoba menggali sedikit perbedaan. Kalau qiraah membaca itu kecenderungannya tidak bawa mushaf. Jadi mboten nggawa ngeten, leh maca ngeten iki itu sering disebut qiraah. Kalau tilawatil Quran seringkali dipakai untuk membaca. Jadi itu sedikit perbedaan. Sejatinya sama antara qiraatul Quran dengan tilawatul Quran. Jadi kalau tilawah cenderungnya membaca, qiraah cenderungnya membaca tetapi tidak pakai mushaf. Tetapi sama aja dua-duanya tetap maknanya membaca. Sehingga perintah membaca ini nanti dipahami oleh para ulama sebagai perintah belajar. Bukan sekedar membaca. Orang membaca itu Bapak Ibu ada yang membaca dan memahami, dan ada yang membaca lalu berinovasi. Nah itu kan kemampuan belajar seseorang beda-beda. Dengan Quran sama. Orang membaca Quran itu ya ada yang baca tok. Maksudnya maca ya umpamane inna a'tayna kal kautsar. Ya maca. Mengikuti kaidah bacaan tajwid maca. Itu membaca level 1. Sing penting maca. Biasane ngenten iki mboten ngerti artine, mboten ngerti maknane. Dia sudah dapat pahala 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Ini hanya pembaca. Alif lam mim. Nah, itu pembaca. Dibaca tidak tahu makna dan isinya. Yang kedua, Iqra itu dimaknai apa? Membaca dan memahami isinya. Ngerti kandungane, ngerti maksudnya, bisa menggetarkan jiwanya. Jadi nek umpaman itu boleh ngomong ini ku tenangan.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Dek sing maca yo paham, sing ngrungokke paham. Membaca, mendengarkan, paham. Nah, orang yang seperti itu harapannya la'allakum turhamun. Harapannya kalian itu akan mendapatkan rahmat, diberikan kasih sayang oleh Allah. Ini membaca level 2. Nah, yang ketiga, dia membaca, memahami, menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu di dalam Al-Quran. Ini yang kemudian menjadi awal-awal penemuan teknologi dalam Islam. Kita tahu sekarang bahasa yang paling heboh, yang paling terkenal itu jenenge kan algoritma. Ini pengumumannya Kementerian Komdigi, Mutia Hafid itu kan sudah diberi masukan banyak orang, termasuk aktivis-aktivis pendidikan itu sudah menyampaikan bahwa bocah-bocah kuwi ngakses HP dibatasi. Akhirnya kan kemarin tanggal berapa itu ada pengumuman bahwa mulai tanggal 28 Maret tahun 2026 maka seluruh akun yang dimiliki anak kecil kurang dari 16 tahun akan diblokir. Lalu kan apa? Nah, salah satu yang menjadi pidatonya Mutia Hafid, beliau mengatakan, kami pemerintah hadir agar orang tua tidak sendirian melawan raksasa algoritma. Kalau garis bawah itu kalimatnya, raksasa algoritma. Algoritma hari ini kan sering menjadi sesuatu yang wow, luar biasa. Karena kaitannya dengan data, dengan AI, dengan macam-macam. Pertanyaannya, algoritma itu yang nemokno sapa? Jenenge al-khawarizm. Al-khawarizmi, maka disebut algoritma. Nah, al-khawarizmi itu muncul karena dia membaca Quran. Di level yang ketiga tadi, membaca, memahami, menemukan. Itu iqra, dasar itu iqra. Lah wong Islam dhewe sakniki iqra mulai melemah. Hanya di sisi level nomor 1 saja. Secara baik individu sudah jadi baik. Tapi sebagai sebuah prasasti penemuan, kemudian pencapaian diri, itu ya terlalu kecil. Nah itu makna iqra. Sehingga peradaban Islam itu dimulai dari sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Nah Indonesia ini Bapak Ibu, kalau kita melihat data yang disampaikan, tingkat literasinya rendah. Mulane komen nih Facebook, komen nih media sosial, itu menunjukkan literasinya bagaimana. Dan itu bukan 1 2, apa-apa. Mulane berita palsu gampang ditompo. Termasuk nih grup-grup WA, bahkan nih grup-grup WA pengajian ini berita-berita palsu ya laris. Kulo ya kumun kok iso. Lah apa yo mikir. Mikir. Jadi kadang niku nek kula maca berita atau informasi kesehatan. Informasi kesehatan tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kula niku ya kadang kumun. Iki temenanan Allah. Ditemukan daun sirsak bisa menghilangkan kanker. Wah, ngono kuwi jenengan terus langsung lakoni. Nggih. Wah, iki kok mau tenang. Lah ngono kuwi ya gampang macamnya. Kenapa? Literaturnya rendah.
mohon maaf, penalarannya literature budaya verifikasi sumber itu lemah. Itu dalam dunia kesehatan, dalam dunia keberagamaan yang bodoh. Ini membahas itu Bapak Ibu untuk memantik kita itu berpikir dengan benar. Jadi begitu membaca, ya udah. Koyo-koyo nek wis diwaca kuwi bener. Kita kalau melihat AI hari ini Bapak Ibu, kita melihat Gemini, kita melihat Open AI dan seterusnya. Kulo niku cok ngecek ngoten niku. Jebule sesudah dicek ke sumber semini belum tentu benar. Belum tentu benar. Tapi kulo jenengan kami percayakan, wegah maca, wegah nganalisa, wegah verifikasi sumber. Loh, itu nek tadi kebiasaan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi ikoknya itu di level yang tidak naik. Nah ini nuzulul Quran mestinya kan membawa kita untuk lebih ke arah ikok level selanjutnya. Ikok level selanjutnya, membaca level selanjutnya. Nah kadang-kadang kulon itu ya levelnya akademisi. Kondoni akademisi kondoni maksudnya. Ya memang akademisi tenang secara harfiah. Tapi kan, loh ini kok cara mikirnya ini ya. Cara mikirnya ini. Dulu saya pernah cerita di sini. Ini peristiwa sudah terjadi sebelum COVID, jadi mungkin udah 10-an tahun yang lalu. Saya ngaji di hadapan minimal S3. Maksudnya kelompok wong minimal S3 secara secara gelar. Jadi yang S3 dokter KB, yang S3 profesor. Dia dapat saya. Kalau ya aweti, yang ada wong itu ya aweti. Pada menungsane kok aweti. Nah, karena itu ngaji dan di hadapan ngono berarti kan kalau mikir wajah mesti kan gawiane uji disertasi, gawiane uji ini, supaya wongnya anu lah, verifikasi sumbernya kuat lah. Kalau ini lebih sederhana ya. Saya pernah sampaikan di sini, Bapak Ibu, kalau tak takon jenengan, tolong dijawab menurut analisis singkat jenengan. Ada orang sakit mata atau bahkan cenderung buta. Dia datang kepada saya. Lalu saya ngomong, sing teko anake. Bapakku buta. Kulo iso mboten Pak itu jalur. Terus kulo kandhani iso klambiku kono kemudian iki usap-usapno wajahe ora ditane ilang. Ibu kulo bertanya di hadapan akademisi semua, itu di kampus kok. Nah, mereka jawab, dan yang jawab itu 100% jawabannya, yang saya lakukan itu musyrik. Jawabannya itu seragam. Saya nanyanya kan, yang saya lakukan itu musyrik apa tidak? Jawabnya, jih Pak, musyrik. Nah, terus kalau takon, lah kok musyrik ngopo? Lah kan meyakini baju bisa menyembuhkan. Kok jenengan bisa menyimpulkan meyakini dari mana? Itu kan dia mengatakan bahwa ini baju bisa diusap-usapnya bisa menyembuhkan. Ya berarti kan ucapan sama dengan keyakinan. Dan itu berarti kan musyrik. Lah emang musyrik apa? Menyekutukan Tuhan. Berarti menyekutukan dalam perbuatan. Mestinya yang menyembuhkan Allah, kok baju bisa menyembuhkan. Terus kula takoni 2 hal lagi. Nah, nek kula ngeleh mangan kuwi, kula yakin kula ngomong aku bar mangan wae itu musyrik mboten.
Ya mboten. Lah napa kok mboten? Nah itu kan logis. Oh berarti nek logis mboten musyrik. Nek mboten logis musyrik. Iki definisi kondi kok musyrik kok digantungke kalau logis kalau mboten logis. Masuk akal dan tidak masuk akal. Atau akhirnya yang kedua saya sampaikan yuk pada saat ini buka surat Yusuf ayat 96. Nah, dibuka bareng-bareng toh. Ben verifikasi sumber kok. Buka, dibuka jenengan baca. Yang saya kisahkan tadi itu cerita dari Nabi Yusuf yang ngomong kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basyira. Jajal dengan waca terjemahi. Lalu pertanyaan saya, apakah yang dilakukan Nabi Yusuf itu musyrik? Boten. Kok malah ora musyrik napa? Sing lakoni Nabi. Lho iki aneh meneh iki. Apa musyrik kena dilakoni Nabi? Nah, ini kan menunjukkan mohon maaf. Panjenengan literatur dalam perspektif ini kurang. Panjenengan gegabah memberi kesimpulan ketika pembacaannya masih sedikit. Ngomongnya kalau teman-teman ya kita kejebak juga ya. Iya, jenengan biasa jebak kok terus ini pula jebak. Mumpung aku bisa jebak jenengan. Ya bukan menjebak, itu kan logika yang mestinya dipakai. Seringkali kita itu memberikan kesimpulan atas apa yang sesungguhnya kita tidak tahu persis. Jadi kita juga tidak tahu persis musyrik itu ya apa, tapi bisa melabeli orang dengan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Itu fungsi itu. Bacalah. Sehingga kalau hari ini literatur itu diperkuat, terus kemudian muncul, ya karena ikonnya tidak dijalankan dengan baik. Mohon mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo menawi wonten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan silakan dibuka terkait dengan materi ini. Yang pertama adalah makna kita belum jelas makna nuzul Quran sama tanzil. Yang pertama itu. Yang kedua bahwa di malam Qadar itu malaikat Jibril dan bulu-bulunya datang ke langit dunia. Ini bisa diperjelas pasangan kemarin. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Itu istilah nih. Seringkali ada nuzul, ada tanzil. Itu istilah. Jadi gini Bapak Ibu, karena di Quran itu ada tanazzalul malaika, ada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Akhirnya ada tanzil atau anzala atau inzal. Malah inzal ini saru Pak, abu. Jadi inzalul Quran, inzal ini mohon maaf, nek bahasa fikih inzal ke metungan. Tapi ojo dia maknane niku lho ya inzalul Quran terus dadi. Boten itu nama lain. Jadi nuzul maupun tanzil, tanzil, inzal, nuzul, itu kan kata dasarnya sama. Cuma, ini sekedar membedakan saja, Bapak Ibu. Nuzulul Quran itu seringkali diterjemahkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran yang tanggal 17, yang malam 17 itu. Berarti turunnya dari langit
dunia menuju ke Rasulullah. Itu yang disebut dengan nuzul. Tapi ini boleh berbeda pendapat ini karena ini bisa saja kebalik. Yang kedua, Bapak Ibu, tanzil atau inzal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu turun yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Berarti itu turunnya dari dari Lauhil Mahfuz menuju ke sama itu ya gembelengan dan iji. Kalau yang nuzul itu bagian per bagian terjadinya 23 tahun kurang lebih. Kalau yang anzal itu inzal tanzil itu terjadinya secara langsung. Itu kan karena kalimat inna anzalna fi lailatul qadar. Jadi turunnya begitu. Itu pembahasan di titik bahasa. Di titik bahasa. Terus mengenai Lailatul Qadar itu malam di mana tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amal. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada Lailatul Qadar itu malaikat turun dan juga Jibril. Jadi malaikat dan Jibril, berarti Jibril itu ya malaikat, terus malaikat yang lain itu juga malaikat. Nah, itu tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Nah, suasana ini seperti apa? Suasana malam itu digambarkan oleh Rasulullah dan dijelaskan oleh para ulama, suasananya tenang. Kenapa tenang? Karena angin berhembus kadangan malaikat. Sebagian ulama ngendikane karena bumi itu penuh dengan malaikat. Sekarang ada tapi nggak penuh. Kula panjenengan kan sing nawal wae nek jenengan mukmin tenan kuwi ceritane Al-Qurtubi sing nawal 100 malaikat. Jatuh bola jenengan. Nek jenengan wong biasa mukmine ora patek tenanan sing awal 10. Jadi bodyguard kula jenengan kata aman. 8 penjuru waktu lu ono. Tapi penjuru waktu ini kan depan, belakang, min aidihim wa minha. Kiri, kanan, depan, belakang piye, Pak? Walu, misal dhuwur, ngono. Iku ono. Aing boten 8 penjuru mata aing ini apa kae saya. Masa apa kae? Sing duwe jurus 8 penjuru mata angin lho kok. Nah, ini ada. Jadi malaikat ini, tapi ini enggak memenuhi bumi. Jadi umpamane sakmene niki nek jenengan teko ngeten iki, ini malaikatnya kan datang. Banyak sering malaikat datang ke bumi itu sering. Ada satu riwayat, tapi riwayat ini kayaknya asal sahabat nih. Sering dipakai dalil nek ngene khatmil Quran. Tapi ini mboten dawuh Kanjeng Nabi. Jadi bukan hadis. Ada beberapa riwayat yang paling populer ini, idza khatamal abdu al-Quran shalla alaihi sittuna alfi malak. Tapi sekali lagi ini bukan hadis. Nek ana wong khataman Quran. Jadi dengan maca Quran khatam. Maka datang ke situ 60.000 malaikat. Bukan hadis. Terus ada riwayat yang menyebutnya 1.000 malaikat. Nah kayaknya riwayatnya luwih kuat sing 1.000. Nah jadi nek ana khatmil Quran, malaikat sing teko 1.000 utawa 1.000 kebetulan. Makanya di tempat seperti itu Allah ghasyiyat alaihi rahmah. Allah akan mengungkapi, meliputi mereka itu dengan rahmat. Allah akan menurunkan sakinah, rasa tenang di situ. Nah, termasuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu
bahasane Quran salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga suasananya itu tenang, tidak ada hal-hal yang membuat kita sakit. Maka gambaran para ulama boten enten udan, boten enten duduk, boten enten suasana. Nah, nek tahun ini prediksi ini Musya Al-Ghazali ini kok aslinya malam minggu. Mulane kula matur kali Mas Andi kali Mas Dayat, aslinya kula niku pengen malam minggu. Tapi malam minggu kula boten saged, boten saged kesel awake. Jadi malah boten maksimal. Kenapa kok kesel? Awit Sabtu siang setengah 11 barbeduk setune niku malam minggu kula niku ngaji terus full. Engko injine awit subuh ning istiqomah baru kuwi ning pokoke sedina pe muang lihat kula iso nguyu. Padahal kula pun menyampaikan pokoknya aja nanti kekeselan malah kebablasan. Kesel tapi aja kekeselan. Akhirnya nilai tengah, nek nilai tengah itu tangguh. Jadi nek Imam Ghazali, ini rumus ya. Nek rumus Imam Ghazali, jenengan sing poso Kemis, kemungkinan Lailatul Qadar probability tertinggi tanggal 25. Tanggal 25 malam minggu. Nek jenengan poso Rabu tanggal 29. Nah, ini selawe nek 29. Selawe ini ra iso. 17 wae tengah, setengah Rabu setelah Kamis iki. Aku posone setengah Rabu setengah Kamis. Berarti ya 17. Kuwi ora tak jatuh jenenge. Ya mboten nggih. Itu probability. Jadi ngeten. Niki anu nggih Bapak Ibu supaya jenengan golek Lailatul Qadar. Jadi Imam Ghazali itu kan memberikan rumus. Apakah itu pasti benar boten? Saya bicaranya probability tertinggi. Yang pertama, Lailatul Qadar itu mesti di bulan Ramadan. Jadi malam ini, malam kemarin potensi ada kemungkinan Lailatul Qadar. Ada. Berarti Ramadan seluruhnya itu bisa Lailatul Qadar. Tapi probabilitasnya rendah. Meningkat ketika 10 hari terakhir, baik tanggal 21, 22, 23, 24, 25 sampai 30. Berarti nek mau probabilitasnya hanya 5%, ini sudah meningkat menjadi 20-30%. Oke. Begitu menjenengan nilai ganjil 21, 23, 25, 27, 29 naik menjadi 80% kurang lebih. Nah, Al-Ghazali itu nambahi berarti probability-nya menjadi 90%. Ngono ceritanya. Jadi Lailatul Qadar itu bisa gitu. Ada lagi yang ngotot. Ini ulama kan punya pengalaman spiritual beda-beda. Oh lah, aku tetap malam 23. Aneh posone Senin Selasa Kamis, Jumat Sabtu Minggu tetap 23. Soalnya aku rasake nek malam 23 aku ketemu suasana nih persis ngono kuwi. Lagi kiai kok beda-beda piye dong? Lah iya mulane memang beda-beda, sengaja beda-beda ben kula jenengan sregep kabeh. Tapi kan ilmu nek ora keset kan golek sing pas kalau probabilitasnya paling tinggi, dewi-dewi ini kan modelnya kan harus keset, kan boleh ngono-ngono tuh, ya tidak apa-apa, keset tapi tetap belum melakukan itu. Jadi suasana Lailatul Qadar itu memang digambarkan para ulama seperti itu. Tapi tidak harus sekali lagi kita membahas itu bukan berarti nek ini mesti ini, tidak begitu. Pada titik tertentu, akhirnya tetap Lailatul Qadar itu misteri. Bisa saja kemarin malam Sabtu sudah Lailatul Qadar. Bisa saja. Kan kita tidak tahu. Maka Bapak Ibu,
Oke, untuk apa? Monggo kita cekapi kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna shiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa witrana wa qira'atana al-Qur'an wa i'tikafana wa sadaqatana wa zakatana wa tammin taksirana. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kirang langkung nuwun pangapunten. Wala afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.